Abu Nawas adalah seorang sufi bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Ia hidup pada masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad dan sering membuat geger masyarakat karena kecerdikannya. Suatu ketika Khalifah Harun ar-Rasyid mengundang Abu Nawas ke istana untuk memberinya sebuah tantangan. Khalifah yakin bahwa kali ini Abu Nawas pasti tidak akan bisa melakukan tantangan itu. Saat Abu Nawas sampai di istana, ia pun langsung menghadap Khalifah dan menanyakan apa yang bisa ia lakukan. Khalifah Harun ar-Rasyid berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin engkau datangkan 6 ekor lembu, yang berjenggot dan mahir berbicara. Seminggu lagi engkau harus mendatangkannya. Jika tidak maka aku akan hukum kamu." "Baiklah tuanku, hamba sanggupi perintah tuan," kata Abu Nawas. Setelah pulang, Abu Nawas duduk termenung memikirkan apa yang harus ia lakukan. Ia bahkan tidak keluar rumah hingga membuat para tetangganya heran. Barulah tepat seminggu sejak Abu Nawas diperintah Khalifah, ia keluar rumah. Meski belum menemukan lembu yang diminta Khalifah, Abu Nawas tetap berani untuk menghadap. Dalam perjalanan ke istana, Abu Nawas mendatangi kerumunan orang dan menanyakan hari apa saat itu. "Wahai anak-anak muda, hari ini hari apa? Kalau jawaban kalian salah, aku akan bawa kalian ke hadapan raja, kalau benar akan aku lepaskan," kata Abu Nawas. Masing-masing dari pemuda itu menjawab apa yang ditanyakan Abu Nawas. Namun, tidak ada seorang pun yang benar menjawab hari yang Abu Nawas maksud. Ia pun membawa sejumlah pemuda itu ke hadapan Khalifah. Sesampainya di hadapan Khalifah, Abu Nawas langsung menunjukkan maksud kedatangannya. "Ya Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang bisa bicara itu?" tanya Khalifah Harun ar-Rasyid. Abu Nawas seketika langsung menunjuk 6 orang yang ia bawa hingga membuat mereka terkejut. Khalifah yang juga kaget pun bertanya, "Hai Abu Nawas, apa maksud yang kamu tunjukkan itu?" "Wahai Baginda, tanyakan saja pada mereka hari ini hari apa," tegas Abu Nawas. Ketika Khalifah Harun ar-Rasyid menanyakan hari itu, ternyata 6 pemuda itu tetap tidak tahu jawaban apa yang seharusnya mereka katakan. Abu Nawas lantas berkata, "Begitulah Baginda, kalau mereka manusia seharusnya mereka tahu sekarang hari apa. Tapi nyatanya mereka tidak tahu. Sebenarnya mereka ini apakah benar-benar manusia? Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu Baginda." Petik 2. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Khalifah Harun ar-Rasyid heran sehingga ia tidak jadi menghukumnya. Abu Nawas pun mendapat hadiah dari raja. Suatu hari Abu Nawas diundang ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Raja Harun ar-Rasyid bertitah, "Wahai Abu Nawas, aku punya misi yang harus engkau taklukkan." "Misi apa itu yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Begini, engkau tahu kan negeri kita ini punya teluk yang luas. Tapi sayang, tidak pernah ada satu orang pun yang sanggup menyeberangi teluk itu. Apakah engkau mau berenang ke sana?" titah Raja Harun ar-Rasyid. Tantangan berat tersebut sengaja diberikan kepada Abu Nawas mengingat raja sangat paham kalau salah satu rakyatnya itu pasti bisa berenang menyeberangi teluk dengan kecerdasannya. Sambil menggerutu Abu Nawas menjawab, "Yang mulia, hamba bukan perenang yang baik, tetapi jika memang yakin, maka hamba siap melakukannya." Usai pertemuan itu, Abu Nawas pulang dan dibuat stres lantaran ia tidak memiliki kemampuan berenang. Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan ke pantai sambil memandangi luasnya lautan.
Dalam hati kecilnya bersuara, sulit untuk berenang ke sana. Tetapi dalam kekalutannya itu, ia melihat setumpukan pakaian anak-anak yang tergeletak di pinggir pantai. Ia kemudian bertanya, "Di mana anak-anak ini?" Lalu Abu Nawas pun pulang dengan wajah sumringah karena ia telah mendapat ide cemerlang. Pagi buta keesokan harinya, Abu Nawas langsung berangkat ke pantai dengan membawa pakaian ganti. Sesampainya di pantai, Abu Nawas meletakkan pakaiannya, sepatu beserta cincin yang biasa ia kenakan. Setelah itu, Abu Nawas langsung kembali pulang ke rumahnya tidak berenang sebagaimana seharusnya. Tidak berselang lama setelah Abu Nawas pulang, Baginda Raja datang ke pantai bersama sejumlah ajudannya. Mereka dibuat terkejut karena menemukan pakaian Abu Nawas tergeletak di pinggir pantai. Luar biasa orang ini, gumam Baginda Raja. Meski demikian, beberapa ajudan raja ada yang tidak yakin jika Abu Nawas benar-benar berenang menyeberangi lautan. Mereka akhirnya pergi mendatangi rumah Abu Nawas untuk memastikan keberadaannya. Sayang, di rumah Abu Nawas, rombongan raja tersebut hanya bertemu dengan istrinya yang menceritakan keberadaan Abu Nawas. Kemarin ia bercerita kalau ia akan berenang menyeberangi teluk. Dia berkata bahwa Yang Mulia memerintahkannya melakukan demikian. Sebenarnya saya tak tega membiarkannya pergi karena saya tahu ia bukan perenang yang baik, kata istrinya dengan nada sedih. Sejurus kemudian salah seorang pegawai istana datang kepada Baginda Raja dan menyampaikan sebuah kabar bahwa Abu Nawas telah ditemukan oleh nelayan. Abu Nawas lalu dijemput oleh rombongan raja di tepi pantai dengan keadaan pura-pura pingsan. Melihat Abu Nawas tidak berdaya, Baginda Raja kemudian berupaya membangunkannya. Beruntung senyuman manis Abu Nawas setelah tersadar membuat lega Baginda Raja karena Abu Nawas selamat dari maut. "Engkau hebat Abu Nawas," kata Raja Harun.